itu bisa didoktorkan kepada seluruh warga. Pemerintah daerah dan Pak Maden karena beliau memang seorang akademisi, awal semacam ini menjadi kebijakan utama. Jadi perangkat desa itu memang harus mengerti. Sekarang kalau tidak, ya ketinggalan zaman. Karena semua kegiatan pakai aplikasi, pemilu pakai aplikasi. Saya tadi barusan disosialisasikan ke Pak Sekam kalau kawan-kawan ini tentang Stikandi, tentang tata naskah dinas surat itu paperless, tanda tangan tidak tanda tangan RR, pakai TTI, tanda tangan elektronik. Kalau kita tidak paham itu, terus jadi tanda tangan kotak-kotak ini apa? Jadi ini sekarang ke sana. Makanya coba kita bersama-sama membangun generasi ke depan yang lebih baik. Ibu bapak sekarang ngomong yang kemarin ditutup saja kan? Buku yang kemarin ditutup saja, kita membuka lembaran baru. Yakinlah bahwa panitia, Pak Kades, semuanya yang ada ini untuk kemasyarakatan masyarakat Sidoarjo, untuk masyarakat Sidoarjo depan jauh lebih baik. Kami yakin itu karena ini tadi kita juga akan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika waktu itu menggunakan CAT. Waktu itu berpikir tidak mungkin perangkat itu ujian dari CAT. Ayo sekarang ternyata terjadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Maden, dikomunikasikan dengan semua pihak, dengan dewan, dengan semuanya, dengan stakeholder yang ada, ternyata jadi peraturan ini tentang ujian pakai CAT. Jadi kita doakan semuanya bahwa kegiatan di Sidoarjo ini penjaringan dan penyaringan perangkat desa berjalan dengan baik dan mendapat hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya berada dan kurang beliau kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diberikanlah sosialisasi pengisian perangkat desa Sidoarjo. Nanti lain hari akan ditindaklanjuti oleh ketua dan ketua panitia dan timnya. Yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa saya selaku pemerintah desa Sidoarjo mewanti-wanti kepada seluruh warga masyarakat desa Sidoarjo, apabila ada di pinggir-pinggir kali, di pos-pos, ada warga masyarakat yang memasang banner geden-gedenan, mulai dari Gabjo Dadaan, Kedukuhan Karena Tengah Mukuh Patran Jendol Jajar Miret Oro-Orobo. Siapapun yang memasang di situ jangan sampai dibuang. Biarkan saja banner-banner yang terpasang. Siapapun yang memasang itu dibiarkan. Ojo sampai dirusak, ojo sampai dibuang. Itu nanti kalau dibuang, dirusak, bagi imbasnya tenggiri pemerintah desa. Paling-paling sing ngomong kai, paling-paling sing ngomong kai. Untuk itu ini secara terbuka dan jujur, apabila sewaktu-waktu sudah ini disosialisasikan oleh pendaftaran, ada orang, entah orang dari Sidoarjo atau lain desa Sidoarjo, siapapun yang masang banner geden-gedenan di pinggir-pinggir jalan, di perapat-perapatan, dibiarkan saja. Gak usah disenggol, gak usah dibuat. Coba ada angin banter ambruk yang pinggir kali bubar ning kemawon, tidak usah dipegang. Nanti penjaringan pegang anggite ninggirne malah kena masalah, dikira penjaringan sing rusak. Dibiarkan saja. Nomor 2, apabila banner gede niku kok nganti ambruk tengene perapatan, dicelupne kemawon Pak Tentara, Pak Polisi, nggih. Pak Tentara dan Pak Polisi, Pak Polisi, apabila ada banner gede ambruk yang pinggire
polisi dan Pak tentara. Yang minggir nih biar aparat keamanan. Sekali lagi, yang minggir nih biar aparat keamanan. Ini sudah tak wanti-wanti sebelum ini dilaksanakan pengisian ini baru sosialisasi. Tak balik balik. Siapapun yang masang banner ratusan di desa Sidoarjo dibiarkan, ojo sampai disenggol, bahkan dibrukne atau dibuat, ojo sampai. Ini sudah saya wanti-wanti. Jadi apabila nanti kok ada banner sing ingin punika hilang, niku biar digoleki dhewe. So kok ambruk ana ketoke kok ana sing ambrukne, ben digoleki sing ngembrukne dhewe. Demikian teman-teman perangkat desa, RT, RW, BPD dan seluruh yang ada di sini, semoga dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bolak-balik sekali lagi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tokoh agama Bagai Ridwan. Oke, Pak. Dengan siapa? Oke. Kali Pak Habib Sejai SAD. Datang gila ini Pak Habib Bahai. Oke, RW3 Pak itu kan buat terus RW1 RW3 RW4 ada sebelah ada RW5 oke RW6 sebelah bawah RW7 sebelah tengah RW7 RW8 nah ini lampu bukti RW8 kok tak mandek ini RW8 alhamdulillah rawuh ini saya dimulai ini misalnya benar langsung baca perlu mengaturan keluarga sejarah ini pilih tahun 2022-2023 ini RW Desa Sedajo itu tambah 1. Kami ini zaman patraniku warga masyarakat Sekedhi dari sangat berdiri dan RW Mbak saat ini sambut melampaui. Terus RW lan RT ini jendol itu berubah 4567 itu tetap jendol, RW 8 ini tetap jendol. Nah, patan RT 1, RT 2, RT 3, RW 14. Jadi kumpul klausulnya tentang DPRD. Dan terus setiap dusun bersani gagah RD. Kumpul clear. Apakah pada Pak Jokowi bilang itu kita sami tentang DPRD. RD ini kita 14. Terus pakai kata-kata bisa dirubah itu khusus yang bukan. Untuk sedaya ikan bertanggung jawab di mereka pulau pasir ini jenuh bukan perubahan. Alhamdulillah saat ini mereka setiap dusun bersani gagah RW piyambak. Kejaman ini pakar itu pasti desa dan pergi jumlah itu kira zaman itu warna itu zaman ini. Alhamdulillah ini pun melampaui. Itu perlu sekedar olahraga tapi tidak lanjut belakang. Terus RW Pak Amin juga adalah RW 8, RW 9
Oke, RW 9 ya, Pak. Ini RW 10. Boleh? RW 9. Dari RW 10. Nah, Raja Seni loh. Pakai channel. Pakai channel ini. Itu pakai channel Raja. RW Raja Seni. Alhamdulillah ini Mbah Guru dan lengkap. Terus dari ini perangkat desa yo pasti hadir. Jarakan Pak Kami tua Budi. Oh wajib masuk itu perangkat itu boten mriki boten semerep aturannya ditekoki tiyang hahen repot nggih. Anu kula niku Pak Wong berangkat wajib teng mriki. Nggih, berangkat ku wajib salaman kang sing duwe kaca, permisi berapa? Wajib berapa? Lah nek info tertinggal mengke disalahni dia. Mengke sasarane kula. Repot. Alhamdulillah terus tinggal Mbak Wamit pun tidak tuh dawuh nggih Mbak Wamit pun ada berangkat itu berdiri kudu masuk ke kene kantor. Nanti mulai bareng karo kula. Bedino ya bahwa bareng sampe piye bedino tak mriki. Jadi buat enten ceritane yang lapangan wis pokoke kudu nyang kantor. Sak iki kan. Alhamdulillah rabbil alamin RT pun tinggali pun tak ampun. Boleh. Oke. Pak Wong enggak benar ku sangat memalukan. Bos aja Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tanjung Manom, Mbah Haji Eko, juga Bapak Kapolsek yang telah diwakili Pak Babin Mas, Pak dan Prabul yang telah diwakili oleh Pak Babin Isa, juga Pak Ketua BPD Desa Sidoarjo Pak Guru Sujono SPD MM, Pirawuh konco-konco lembaga antara lain konco-konco BPD, konco LPM, konco-konco RT RW, juga perwakilan dari PKK dan kader Posyandu, juga tokoh masyarakat, tokoh kiai atau tokoh agama Al-Mukarram Mbah Kiai Ridwan, juga Mbah Kiai Mas'ud. Dumateng pirawuh ingkang sangat kula hormati. Saderengipun acara dimulai dalam rangka sosialisasi dalu niki tanggal dinten napa? Dinten niki Senin tanggal 21 November 2022 dipun mulai. Pertama, tidak lupa tetap memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada detik ini kita yang berkumpul diberi kenikmatan yang sangat luar biasa dalam kepentingan bersama, yaitu rawuh di Balai Desa Sidoarjo dalam rangka sosialisasi, yaitu pengisian perangkat desa-desa Sidoarjo. Semoga kenikmatan yang kita terima detik ini bisa menjadikan kenikmatan yang bisa terus-menerus min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, terima kasih atas kerawahan Ibu Pak Camat, juga dari Pak Polsek, Pak Danabil, juga kocok-kocok perangkat desa, lembaga desa yang hadir di sini. Alhamdulillah semua 99 bahkan 100% bisa rawuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dumateng hadirin yang saya hormati, pada malam ini saya sangat bersyukur, alhamdulillah, yang mana bisa mengumpulkan dan memberitahu kepada penjelasan semua selaku lembaga desa dan tokoh warga masyarakat Desa Sidoarjo
bisa memberikan sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Mbah Camat selaku pengawas, yaitu adanya pengisian perangkat desa di Desa Sidoarjo. Karena dalam kegiatan-kegiatan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidoarjo, kalau toh dari perangkat itu kosong, memang sangat kalah kabut untuk memberikan pelayanan, termasuk penarikan pajak dan lain-lain, itu menjadikan kalah kabut. Kenapa kok bertahun-tahun tidak diisi? Karena petunjuk perbuk dari bupati belum jadi atau belum diberikan kepada desa-desa. Itu tuh alhamdulillahirobbilalamin, malam ini sudah terbentuk panitia. Panitia yang pertama adalah ini Pak Prof Anang, sama berdiri Pak Prof. Nah, ini panitia. Ini dari Jenon. Yang nomor 2 Mbak Winda. Ini juga guru. Pak Prof Anang ini sarjana pendidikan. Mbak Winda ini SPD juga guru. Menghadap sana Mbak. Ya, ini dari Karangtengah. Terus selanjutnya Bu Joko Bewani, ini masih kuliah, ini Pak Brono, ya sabar. Ini Pak Guru Sahir, SPD, Pak Gaji ini, ya. Ini dari warga masyarakat. Selanjutnya Pak Bayan Didi, berkata ke sana. Terus Lek Bayan Pati, terus Mbah Mantanto, Pak Joko Boyo Jae, enggak. Dari pengawas Pak Guru Habib SAG, ditambah lagi dari tengah yaitu Mbak Kiai Ridwan, monggo Mbak. Ya, alhamdulillah itu terdiri dari 9 panitia. Yang patran saya kosong belum, karena ada saya jadi saya kosong. Yang nomor 2 sebetulnya Jajar itu juga ada Pak RD, tapi tadi malam ditunggu sampai jam 9 itu tidak hadir. Akhirnya saya ganti yang ada di rapat ini. Alhamdulillah sudah clear semua. Ini semua tadi malam sudah dimufakati oleh yaitu teman-teman BPD. Untuk penjelasan lengkapnya nanti akan disampaikan langsung dari tim pengawas yaitu Kecamatan Tanjung Anom. Sekali lagi kepada semua panitia yang telah terbentuk, kami mohon dengan sangat-sangat dilaksanakan sesuai dengan aturan, mengikuti petunjuk dari PMD, mengikuti petunjuk dari kecamatan. Ojo sampai enek sing mlaku DWDW. Kok DWDW berarti siji loro dhewe sitok kok. Jangan sampai. Ikutilah petunjuk PMD, ikutilah petunjuk dari kecamatan. Dengan demikian insya Allah apa yang akan kita laksanakan itu nanti menjadikan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga selanjutnya yang terakhir bersama saya tetap punya HP. Panitia dan siapapun nanti kalau hubungi saya tetap HP saya ini. Ini tidak ada rahasia. Pokoknya panitia kalau hubungi monggo, ngomong tapi ini tetap ngomong. Soalnya siapapun yang ngomong di sini tidak ada rahasia. Di HP saya tetap satu ini. Nah ini saya tunjukkan tetap satu. Jadi di sini tidak ada rahasia. Tapi selama ada kepanitiaan ini, tapi kami mohon gak usah telepon saya. Inilah panitia ini bebas. Lainnya bebas. Panitia gak usah lah. Kepengen kepetok langsung bisa terjadi kantor. Jadi saya orang-orang. Perlu saya sampaikan sekali lagi, HP saya tetap ini dan siapapun nanti ngecek di HP ini. Pak Nija ini, Raja Seni tetap ini tidak akan berubah. Sekian kami
kira cukup sekian. Laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak Ketua ya, Pak Ketua. Pokoknya manut petunjuk yang berlaku, Pak Camat, Kantor Kecamatan dan PMD. Saya di sini tidak menjadi panitia, bahkan saya di sini nanti tidak menjadi tim pengawas. Kulo wis wong liya. Yang menjadi pengawas adalah Mbah Camat, Pak Polsek, Pak Daramil, ditambah 2 orang tim pengawas dari desa, Mbah Ridwan dan Pak Guru Sujai SAG. Itu tim pengawas. Jadi ini sasampunipun terbentuk ini kalau serane dos terserah panitia. Sasampunipun ngene niku kula mboten ikut campur tekok nggih mboten bakal takok. Takok kula besok ampun selesai ingin menika laporan di mana saya nembe tekok tenggene panitia. Laporan hasil daripada penjaringan penyaringan itu lebih kalau tangkletin kalau sudah selesai clear semua itu baru saya tanyakan. Terus sekali lagi semoga dalam proses dan pelaksanaan ini tetap mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan dengan opo ini sesuai sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Paham ya? Buat kalau kita cekak semanten bari pun butuh ngomong apa-apa saat ini sudah kewajiban dulu. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada tim pengawas yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbah Camat Kecamatan Tanjung Nano. Monggo. Yang sungguh kami hormati Pak Kapolsek dan Bupati Pak Kapolsek Pak Daramil, oleh Pak Babinsa, Pak Lurah, Mantan Bandung. Malam hari ini sama-sama kita mengikuti sosialisasi Pak Ketua BPD, Pak Ketua Panitia. Terima kasih dengan keterlibatan sampur untuk melaksanakan persiapan pengisian perangkat di Sidoarjo. Pak Ketua BPD ganteng-ganteng itu padahal usianya masih 35 itu Pak Jalur. Nah, semuanya saja hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah Pak Buko ikut bayar. Bu Bapak sekalian, ya tadi dalam malam hari ini hanya menjelaskan sosialisasi Perpu 21 tahun 2022 ini tentang pengisian perangkat. Nanti ada hal yang paling utama yang harus kita ketahui, ya, yang ketahui. Pada intinya satu, pada intinya bahwa dengan adanya perpu ini, pemerintah daerah berusaha, bahasa saya bayar Pak Jono, pemerintah daerah berusaha merajut kepercayaan kembali dari masyarakat. Itu yang paling penting. Salah satunya pelaksanaan ujian ini nanti ini pakai CAT. CAT itu apa? Pokoknya CAT. Kok CAT? Ya, nanti saya Peraturan Bupati Nganjuk nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk nomor 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Artinya Perbu nomor 21 ini induknya Perbu nomor 11 tahun 2021. Ada beberapa pasal ya,
Ini yang utama. Ada beberapa pasal yang dibuat. Nanti mungkin monggo kalau mau bertanya. Nah, yang kedua, perlu ini bahwa pengisian perangkat ini ada dua model. Model pertama adalah mutasi. Apa mutasi? Mutasi ini ya, nek lo jadi pegawai negeri, materi dimutasi di bidang-bidang mana-mana. Pernah di sawah, di pacik, pernah di mana itu mutasi, pindah. Tetapi kalau perangkat ada mekanisme mutasi. Yang dimutasi adalah beberapa perangkat yang sesuai dengan kriteria yang ada. Nah ini mungkin kita jelaskan nanti. Nah ini teknis Ibu Bapak sekalian. Kita berdasarkan SOTK, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Ini di SOTK. Kalau di masyarakat biasa, itu pun betul saya ketilang lagi. Nah ini yang dimaksud ini, yang dimaksud ini. Terus nanti lebih banyak pada diskusi. Inilah masalah ini. Perangkat desa ini sama dengan kami sebenarnya. Ada yang namanya penerima kerja perangkat desa. Ini memang hal yang baru yang memang harus kita lakukan. Nah, sekarang desa, kepala desa bentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pak BPD, kalau pelaksanaan kemarin barusan PAW pengisian kepala desa, ini SK-nya adalah BPD. Kalau pengisian bakat, SK-nya dengan keputusan kepala desa. Panitia terdiri atas perangkat desa, pengurus lembaga perangkat desa dan usul masyarakat yang memenuhi syarat. BPD adalah lembaga pemerintahan desa, maka BPD tidak menjadi panitia. Tulisan ini loh Pak, kalau bisa sakit dua nama mocok. Nah, lembaga pemerintahan desa. Kalau BPD, lembaga pemerintahan desa. Pemerintahan desa ada dua. Yang satu adalah kepala desa dan perangkat desa dan BPD. Itu lembaga pemerintahan desa. Kalau pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa. Dia tidak salah. Ya, namun panitia terhadap perangkat desa memenuhi syarat tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana. Tidak. Nah ini yang paling penting. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke-1 dengan calon perangkat desa yang telah ditetapkan meliputi hubungan sebagai anak bapak ini, sebagai ibu, anak, saudara kandung, suami, istri, masih yakin saudara kandung. Tidak mempunyai hubungan dengan panitia. Sekali lagi panitia. Monggo ditanya. Di Sidoarjo karena banyak jumlah besar, insya Allah yang diisi juga nanti juga besar. Saya punya data tapi nanti urusannya dengan panitia. Oh ya, Ibu Bapak sekalian, sosialisasi ini Pak Ketua panitia, sosialisasi ini sebenarnya yang melakukan adalah panitia. Panitia ada dua, makanya saya di Mbak Yai karena saya sebagai ketua panitia pengawas. Panitia ada dua, panitia pelaksana yang dikomandani beliaunya ini dan panitia pengawas. Kalau panitia di pelaksana SK-nya nanti dari Pak Kepala Desa, panitia pengawas dari camat. Sama-sama, dekatkan susunannya ketua sekretariat dan anggota. Kemudian tugas panitia ini sosialisasi, mendaftar calon dan sebagainya. Sekarang belum kita laksanakan belum kita bentuk tahapannya, belum mulai. Tapi yang penting ada panitia dan sosialisasi dulu. Terakhir menetapkan mengumumkan. Nanti ada yang usia. Camat sebagai ketua,
anggota Komandan Koramil, anggota Kapolsek sebagai anggota, unsur masyarakat desa setempat sebanyak 2 orang sebagai anggota. Mbak Yai Ibu nanti pengen kirim nama-nama ini ke kami, akan kami buat SK panitia pengawas. Panitia pengawas ada 3 orang yang membantu pelaksanaan, karena dimungkinkan pelaksanaan ujian perangkat ini tidak hanya pada 1 desa saja, tapi beberapa desa. Tugas dan sebagainya. Ini ada pengawas pelaksanaan, diawasi. Tadi didahulukan Mbak Yai bahwa pelaksanaan ini monggo panitia. Maka panitia pelaksana ini bersama-sama dengan panitia pengawas melaksanakan kegiatan. Terakhir juga buat laporan secara tertulis. Wewenang panitia pengawas ini juga ada mengawasi, nah ini mengendalikan nomor 4 itu menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan pelaksanaan desa apabila kondisi pembelajaran. Nah ini gangguan keamanan. Jadi ini Bapak sekalian mudah-mudahan tidak jadi di sini. Ada yang mungkin sama-sama kita dia HP tidak di TV, dia Cianjur kan semacam. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Nah ini karena berhenti karena ini alasannya ini. Yang kedua, tadi saya ada proses pengisian perangkat. Pertama ada mutasi tadi, yang kedua namanya penjaringan. Kalau belum pengisian, sekarang penjaringan bahasanya. Warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Artinya semua boleh mendaftar. Semua boleh mendaftar. Persyaratan umum paling rendah SMA. SMU ya, SMU, SMA. Nah SMA lu SMA tok dia MA ya, SMK ya, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, memenuhi kelengkapan kebangsaan. Nah ini tidak ada hubungan derajat ke-1 dengan panitia pengisian perangkat desa. Dengan panitia perangkat desa ya, yang kita persyaratan khusus ini mungkin kalau namanya Bang Udin, pelaku kemungkinan ada di kasih layanan. Nah ini berdomisili di dusun setempat, persyaratan dan perangkat desa yang benar sebagai kepala dusun. Tadi dari awal ini warga negara Republik Indonesia semuanya boleh seandainya, tapi saya nggak boleh daftar untuk lulus sekeser maksimal 60. Tadinya saya orang Jaya bulan daftar di jadi kepala dusun boleh, tetapi nanti harus ketika dia sudah ditetapkan harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan. Enak ya? Oleh. Kelengkapan administratif. Nah, ini yang namanya penyaringan. Jadi ada 2 penjaringan dan penyaringan. Ibu bapak sekalian, tadi saya matur bahwa pelaksanaan ujian ini perlu ini dalam merajut kepercayaan. Salah satu yang disampaikan kemarin adalah pakai CAT. CAT ini komputer assist test. Jadi tesnya itu dalam komputer kados nek panjenengan versi yang terakhir ini ujian Panwaslu Kabupaten itu pakai CAT ini kan. Terus dikasih soal melihat komputer, terus dijawab di komputer saat itu juga. Itu caranya begitu. Ini yang baru. Ini yang baru. Ini yang baru. Yang terbaru ini pakai CAT. Nah, CAT. Ada ujian praktek dan wawancara. Nanti kita lihat. Nah, ujiannya apa? Ada 8 ini. Pancasila, agama, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ini ada 8. Nah, ada ujian praktek. Cara kita bisa melaksanakan ujian praktek, penulisan naskah menggunakan komputer dengan program pengetikan kata
tersebut program penghitungan Excel dan program penghitungan paparan PowerPoint PPT. PowerPoint yang nanti kalau namun sore di dalam presentasi jabatan. Nah, kepala urusan dan kepala seksi melakukan ujian praktek dengan naskah komputer dengan program pengetikan kata Word dan program pengetikan Excel. Dan calon kepala dusun urusan naskah. Ibu bapak sekalian, saya kemarin ada pertanyaan, Pak, berarti calon itu bisa komputer? Tidak harus. Kok ditulis, Pak panitia, calon dari komputer. Dan ini anu bagian mentaya, loh, dia udah berbuka ini kok nyampe sedang polisi. Nah, tetapi nek tulisannya ini terus piye? Ora iso komputer ya lho, mlebu ning ruangan ujian baru koyo entung ora. Kita jaga dia nggak salah. Nggak usah ditulis, tetapi di dalam kegiatan ini harus bisa Excel, harus bisa PowerPoint, harus bisa pakai Word. Kene ngomong komane, kene kayak sopo komputer ya transfer, nomor komputernya jelas. Ya, timbangannya kita nanti di, saya kayak komputer, aku enggak usah tulis, tapi di sini ada surat sampaikan. Jadi komputer ada. Nah, yang paling depan, bisa komputer. Boleh daftar dasar tapi yang 60%, ujian praktek 20%, wawancara 20%, sehingga dari 100%. Ibu bapak sekalian, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ada selain tadi CAT, ini yang paling penting. Panitia dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga itu adalah panitia, bukan kepala desa. Nah, dalam kerjasama panitia berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Panitia melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan ini dimaksud memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa. Artinya tahun yang kemarin salah satu yang ditonjolkan adalah ujian perangkat pakai CAT seperti tes CPNS. Dan pemerintah daerah, Pak Wali, terutama Pak Margen, karena beliau juga seorang akademisi, maka beliau menggunakan pakai CAT, pakai tes. Ini bisa komputer orang pakai semacam ini. Nah, sehingga yang dipilih adalah yang mempunyai akreditasi minimal B, dan kemudian lembaga pendidikan tinggi yang bidang kajian. Ini ada ilmu pemerintahan politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara. Ini yang berbicara adalah Pergub. Jadi banyak mungkin panitia bekerjasama dengan perguruan tinggi manapun silahkan. Tetapi kita Pak Ketua, Pak Panitia dibatasi dengan ini akreditasi minimal B dan mempunyai program studi ini politik, ilmu pemerintahan, atau ilmu administrasi negara. 3 ini menjadi 2 ini B sama ada 3 prodi program studi tidak salah lali ini untuk panitia dalam bekerja sama dengan pihak ketiga. Kenapa ini harus terjadi? Karena dahulu pengisian perangkat panitia ini tidak perlu mereka jabir, dia bakal salah ini. Ya mulai dengan pihak ketiga terus selesai. Panitia memfasilitasi. Panitia Pak Ketua panitia membiayai panitia, bukan membiayai peserta. Itu yang pertama. Contoh Mas Agus
Ini kan ujian, Mas Agus saya ganteng kayak beli kayak barusan ujian kenaikan tingkat oleh BKPSDM, beliau diundang Pak Agus dan kawan-kawan di stadion Mas Agus. Ada sekitar 70 orang lebih dari Nganjuk itu diundang di Surabaya. Pak Ketua, wah ini nak Surabaya Mas Agus itu Pak Beca, Pak Seput, sing penting diundang di sana jam 8 mulai ujian. Orang ini sudah lulus. Itu yang dipakai. Kenapa ini? Karena tadi didahulukan menjaga transparansi dari panitia. Panitia tidak berurusan dengan peserta soal data. Panitia mengundang karena gimana saya sampai sekarang kita belum tahu. Nanti kita sama dengan panitia diundang di mana, di lembaga pendidikan mana itu. Ya, dari jauh Pak panitia kesana jadi nggak pikir karena di situ ada anggaran udah. Ini pembacanya ini. Nah, ini yang beberapa detik. Ini 60. Kemudian ada pasal berikutnya. Ini kami hanya membaca dan menyebut bisa. Ini berdasarkan penilaian kinerja perangkat desa yang dievaluasi setiap tahun dan kemampuan keuangan desa. Ini ya. Perangkat desa yang diangkat dan surat keputusan perangkatan pertama yang ditetapkan saat dilakukannya peraturan menteri dan peraturan peraturan yang membantu perangkat desa sampai dengan usia 64 tahun dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 64 tahun berdasarkan penilaian kinerja perangkat desa yang dievaluasi setiap tahun dan kemampuan keuangan desa. Bergandengan. Ini ada siltap dan seterusnya ada tambahan mencari penghasilan tanah pokok dengan sah. Nah ini soal tadi Bapak sekalian yang pada intinya satu pelaksanaan kegiatan pengisian perangkat itu dengan sistem CAT. CAT itu bukan menggunakan komputer, kemudian yang kedua dengan pihak ketiga tidak sembarang pihak ketiga, tetapi pihak ketiga dan lembaga pendidikan yang mempunyai program diploma ada ilmu politik, pemerintahan dan administrasi negara. Itu yang pada intinya itu. Nah, teknis nanti bagaimana ujiannya ini nanti dilaksanakan. Tapi insya Allah ujian ini karena bersama-sama dan sebagainya, ujian akan dilaksanakan di tempat lembaga pendidikan. Kenapa tempat lembaga pendidikan? Karena begini, satu jaringan, kemudian piranti. Ujian dari 1 hari. Ujian 1 hari selesai. Ada 3 mata ujian dan ada 3 konsep ujian. 1 CAT, kemudian praktek wawancara. Sehari selesai. Sampai malam pun saya sudah diumumkan. Jangan berganti hari mambu akhir. Kisisan. Insya Allah kisisan. Itu harus dilaksanakan. Yang kedua, bahwa calon ini adalah yang tidak mempunyai hubungan sampai dengan derajat satu dengan panitia. Mungkin Pak Ketua Panitia dilalah Bapak E. Mungkin Bapak E jadi calon nggak boleh. Atau putranya nggak boleh. Panitia. Ini biar tidak salah, karena di aturannya di undang-undangnya yang lebih tinggi mengatur itu. Makanya di Pergub disampaikan. Pergub ini disahkan sekitar 2 bulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu terus kita sosialisasi tingkat kabupaten. Kemudian ini Bapak sekalian, dalam hal pelaksanaan ujian ini
kami segera melaporkan kegiatan ini kepada pemerintah daerah Kabupaten ini. Kenapa ini kami sampaikan? Karena rangkaiannya panjang, bahwa sampai dengan sekarang kita belum berkoordinasi dengan, karena kita belum tahu sama dengan Pak Gus tahapan-tahapan ini kira-kira kapan kita komunikasi dengan BN sehingga bisa ditentukan kalau kemudian ketemu yang kerjasama. Kerjasamanya adalah kerjasama panitia dengan pihak ketiga diketahui oleh kepala desa, ya, diketahui oleh kepala desa, sehingga Pak Kades itu memang di luar, tetapi karena keluar, karena ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang tanggung jawab di desa harus tahu. Kuncinya itu dengan siapa? Yaitu misalnya, Bu Bapak sekalian, CAT ini agak susah. Seandainya saya ujian, contoh dari sebenarnya Pak AKP Yasin, itu kalau ujian SIM Pak ya, ujian awalnya praktek iso. Begitu ditulis gitu, iki nenek peramatan ini, sing liwat sopo sing kayak Yesus kan lho. Ayo, bener. Terus ini pertigaan tak dulu. Iki terus ngiri, nganan. Padahal saya ini dia rating ini belok kanan kan gitu. Atau rating kanan kepada mungkin yang akan menjadi, yang akan mendapatkan belajaran yang baik-baik. Satu, belajar 8 materi tadi harus diajar 8 materi yang belajarlah di kelompok. Mungkin ini Ibu Bapak sekalian, sekali lagi yang kami sampaikan beberapa hal ya, pointer yang harus kita lakukan. Pasal 21. Ini datang dalaman ya 3 hari. Ya, jadi bisa diangkat oleh kepala desa yang memenuhi persyaratan umum, dan persyaratan umum ada sebagai berikut. Artinya, begini, saya orang kampung Dieng, katakanlah Jenom, anggap aja Jenom umur saya sudah sekolah. Saya berasal dari Papua, oleh orang saya dapat. Boleh aja? Boleh Mbak. Wong Waru Jayeng tapi asalnya toko Papua, boleh. Nah ini karena tidak ada di sini harus warga negara Indonesia Sidoarjo, betul ya? Betul ya? Ini warga negara Republik Indonesia. Siapapun boleh daftar. Yang penting memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah minimal SMU itu bangun itu kayu, SMA, MA, SMK, kejar paket, ya toh, boleh kejar paket, SMA, ini sampai kita. Yang kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Oh iya. Aku nggak tahu kan? Luas loh. Ini ya. Di mana belum ada bisa berangkat. Seumpamanya hutan-hutan itu lolos dan lulus, dia akan berkaki. Harus berkeliling di daerah tempat di mana anak berkaki dulu. Seandainya yang bersangkutan itu tidak menghubungi daerah itu bagaimana langkah masyarakat. Jadi pembina dan pembina di tingkat desa dan kecamatan. Pertanyaan itu tentu karena pernah terjadi kira-kira. Undang-undang itu selalu berubah. Undang-undang 579 tidak mengamanatkan begitu, tapi undang-undang sekarang caranya
sebelum dia menjadi perangkat satu harus ada mengetahui kepala desa. Sebelum dia ada rekomendasi camat. Kalau yang bersangkutan ini memang bersifat satrio, ya waktu ya itu nanggung diri. Mergo ketika nanti dilantik, ibu bapak sekalian, kebetulan saya dilantik yang paling penting itu pelantikan ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan disaksikan oleh yang hadir, yang lebih penting lagi pelantikan ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena kepada Tuhanlah pertanggungjawaban akan saudara-saudara. Insya Allah ini gambarnya itu. Nah, artinya Pak Panitia, Pak Kades, kalau ada yang semacam itu maka harus disiapkan berita bahwa yang satu harus pindah lokasi. Katakanlah tadi saya Wawan Jaya akan menjadi kepala dusun di daerah Sidoarjo sini, maka saya harus pindah. Ini kalau dengan dan itu masyarakat dan itu harus sepakat, harus ada tanda tangan berita acara dengan kepala desa. Dan sebelum rekomendasi ditandatangani kecamatan ditanya dulu. Camatnya tanya, enggak juga usah tak rekomendasikan. Selesai. Jadi macam mana dibagi? Ngabulan. Kan itu. Beda. Angkat desa diangkat dan diangkat oleh kepala desa dari warga. Ya, artinya apa yang ada di sini tidak bisa dipotong semacam ini, tapi ada yang ini. Ini gandeng jadi satu pasal 21. Artinya Kalau saya memahaminya, kalau warga desa bentuknya berasal dari desa yang tidak. Mohon maaf. jadi warga negara Indonesia isinya tertulis jelas. Ya, monggo. Monggo. Bisa di apa? Jadi ketika berkaitan dengan proses pengangkatannya. Nah, pada saat proses pencalonan ini, maka ada penjelasan usul atau pasal usul yang mengatakan bahwa calon itu boleh dari manapun. Ibu bapak sekalian, ingat bahwa undang-undang ini berkaitan tidak hanya di sini, tapi ingat yang tadi yang di masa tadi, undang-undang tentang desa itu tetap dipakai. Manfaat misi dasar hukum tertinggi itu tetap dipakai. Di sinilah ini yang menyebut perangkat desa dan kepala desa di sini. Di sini undang-undang ini yang ada. Di sini jadi artinya undang-undang ini tidak hanya ada pada ini, tetapi ada ini, ada 4 ini yang dipakai. Tidak ansih yang satu tadi, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Monggo dibaca. Ini, Pak Sek, monggo Pak Sek. Artinya begini, boleh orang itu berpendapat tentang kata, boleh, apalagi kaitan dengan hukum. Tetapi kan undang-undang ini atau hukum ini ada pasal di atas. Ada undang-undang yang mengatur lebih tinggi. Monggo. Monggo Pak. Ya, rungu, maju. Maju aja. Maju. Pihak kayak disediakan apa? Wes, karena tambah jujur dan transparan. Ya. Wes rodok aja. Ya, nggih. Gini. Pemerintah daerah ini berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada panitia, tetapi tetap dalam koridor aturan. Terima kasih ucapan yang saya tanyakan ini
tidak bisa baca Al-Quran, bahkan memahami tahlil tidak bisa, itu dia jadi karena nilainya tinggi. Nilai tinggi Pak, nilai tinggi karena jadinya nilainya tinggi. Apakah ini karena tidak bisa membaca Al-Quran tapi nilai tinggi tetap dilatih atau bagaimana? Ini untuk model, karena model ini sangat kritis sekali, sampai bagi model kok imami tahlil gak iso di sini kalau wajar. Saya setuju, ya. Ini yang saya katakan soal kemungkinan. Walaupun diri saya tidak mungkin daftar ke situ, terus terang, sedikitpun saya tidak ada indikasi untuk menjadi pamong. Mulanya itu kalau butuh daftar model, Pak. Aku kan mau tahlil, Pak. Mana daftar kadang-kadang yakin percaya aku yakin daftar model. Coba ya bacakan, Pak. Persyaratan sekali lagi ada dua persyaratan. Umum dan khusus. Coba. Persyaratan khusus. Itu ditanya, mana itu yang nih lo? Anak itu gitu. Beragama Islam dan mampu membaca Al-Quran. Ini persyaratan khusus bagi kasih layanan. Ya, kasih layanan. Ya, betul ya. Betul. Itu kasih layanan ya mungkin itu ya. Masuk kasih layanan. Ya. Kasih layanan. Sekarang karena tadi saya sudah matur bahwa tidak ada jabatan bagian Joko Tirto. Itu bisa diturunkan kepada seluruh warga. Pemerintah daerah dan Pak Maden karena beliau memang seorang akademisi. Hal semacam ini menjadi kebijakan utama. Jadi perangkat desa itu memang harus mengerti. Sekarang kalau tidak, ya ketinggalan zaman. Karena semua kegiatan pakai aplikasi, pemilu pakai aplikasi. Saya tadi barusan disosialisasikan oleh Pak Sekam kalau kawan-kawan ini tentang Stikandi, tentang tata naskah dinas surat itu paperless. Tanda tangan tidak tanda tangan elektronik, pakai TTI, tanda tangan elektronik. Kalau kita tidak paham itu, terus jadi tanda tangan kotak-kotak itu apa? Jadi ini sekarang ke sana. Makanya coba kita bersama-sama membangun generasi ke depan yang lebih baik. Ibu bapak sekarang ngomongnya kemarin ditutup saja. Buku yang kemarin ditutup saja, kita membuka lembaran baru. Yakinlah bahwa panitia, Pak Kades, semuanya yang ada ini untuk masyarakat Sidoarjo, untuk masyarakat Sidoarjo depan jauh lebih baik. Kami yakin itu karena ini tadi kita juga akan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika waktu itu menggunakan CAT. Waktu itu berpikir tidak mungkin perangkat itu bisa diambil CAT. Ayo sekarang ternyata terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Maden dikomunikasikan dengan semua pihak, dengan dewan, dengan semuanya, dengan stakeholder yang ada, ternyata jadi peraturan ini tentang ujian pakai CAT. Jadi kita doakan semuanya bahwa kegiatan di Sidoarjo ini penjaringan dan penyaringan perangkat desa berjalan dengan baik dan mendapat hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak ada dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diberikanlah sosialisasi pengisian perangkat desa Sidoarjo. Nanti lain hari akan ditindaklanjuti oleh ketua panitia dan timnya. Yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa saya selaku pemerintah desa Sidoarjo mewanti-wanti kepada seluruh warga masyarakat desa Sidoarjo, apabila ada di pinggir-pinggir kali, di pos-pos, ada warga masyarakat yang memasang banner geden-gedenan, mulai dari gamjo jaraan kedukuhan karena tengah
tuku patran jeno jajar miret oro-oro. Siapapun yang memasang di situ jangan sampai dibuang. Biarkan saja banner-banner yang terpasang. Siapapun yang memasang itu dibiarkan. Ojo sampai dirusak, ojo sampai dibuang. Itu nanti kalau dibuat dirusak bagi imbasnya tenggiri pemerintah desa paling-paling sing ngomong kai, paling-paling sing ngomong kai. Untuk itu ini secara terbuka dan jujur, apabila sewaktu-waktu sudah ini disosialisasikan oleh pendaftaran, ada orang, entah orang dari Sidoarjo atau lain desa Sidoarjo, siapapun yang masang banner gede-gedean di pinggir-pinggir jalan, di perapat-perapatan, dibiarkan saja, gak usah disenggol, gak usah dibuat. Coba ada angin banter ambruk yang pinggir kali dumbar ning kemawon, tidak usah dipegang. Nanti penjaringan pegang anggite ninggirne malah kena masalah, dikira penjaringan sing rusak, dibiarkan saja. Nomor 2, apabila banner gede niku kok nganti ambruk tengene perapatan, dicelupke kemawon Pak Tentara, Pak Polisi, nggih, Pak Tentara dan Pak Polisi, Pak Polisi. Apabila ada banner gede ambruk yang pinggire embong gede, dadekne iki punika perjalanan macet, biar warga masyarakat telepon ke Pak Polisi dan Pak Tentara. Yang pinggir nih biar aparat keamanan. Sekali lagi, yang pinggir nih biar aparat keamanan. Ini sudah tak wanti-wanti sebelum ini dilaksanakan pengisian ini, baru sosialisasi. Tak balik balik. Siapapun yang masang banner ratusan di desa Sidoarjo dibiarkan, ojo sampai disenggol, bahkan dibrukne atau dibuat, ojo sampai. Ini sudah saya wanti-wanti. Jadi apabila nanti kok ada banner sing ingin punika hilang, niku biar digoleki dhewe. So kok ambruk ana ketoke kok ana sing ambrukne, ben digoleki sing ngembrukne dhewe. Demikian teman-teman perangkat desa, RT, RW, BPD dan seluruh yang ada di sini, semoga dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bolak-balik sekali lagi, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat